Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alfira Maulani, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan cara menentukan latar belakang dengan 5W1H. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini ada what atau apa yang diteliti. Kebetulan saya mengambil jurnal yang saya teliti sekarang, yaitu judulnya Pengaruh Dukungan Keluarga dan Efikasi Diri Terhadap Pengambilan Keputusan Karir Siswa SMKN atau Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Makassar. Fenomenanya di sini bisa dilihat ada beberapa. Yang pertama, 60,7% siswa tidak yakin dalam menentukan pilihan karir. Yang kedua, ada 66,2% siswa belum mampu menyesuaikan kemampuan diri terhadap pemilihan karir. Dan yang ketiga, 92% siswa SMA atau SMK sederajat bingung dan tidak tahu akan menjadi apa ke depannya atau data nasional. Dan yang keempat, ada 45% mahasiswa merasa salah mengambil jurusan. Dan yang kelima, di sini ada banyak siswa yang merasa bingung dan datang ke guru BK untuk konsultasi masalah penjurusan. Nah, bisa dilihat di sini ada kasusnya. Kasusnya, siswa kelas 12 SMKN di Kota Makassar mengalami kesulitan dan kebingungan dalam mengambil keputusan karir yang ditunjukkan dengan ketidakmantapan siswa dalam memilih jurusan, keraguan dalam menentukan pilihan karir. Terus di sini ada kebingungan yang termanifestasi sebagai kesulitan dalam menentukan karir. Selanjutnya di sini ada temanya, bisa dilihat temanya ada 3, pengembangan karir remaja atau siswa kejurusan dalam konteks. Pertama, ada dukungan sistem keluarga. Terus tuh yang kedua ada faktor psikologis internal atau efikasi diri, dan yang ketiga ada proses pengambilan keputusan karir pada masa transisi remaja. Selanjutnya di sini ada masalahnya. Masalahnya yang pertama ada masalah utama, tingginya angka kesulitan pengambilan keputusan karir pada siswa SMK yang seharusnya sudah siap terjun ke dunia kerja. Terus yang kedua ada masalah spesifik. Masalah spesifiknya ada 4, bisa dilihat. Yang pertama ada kurangnya keyakinan diri siswa dalam menentukan pilihan karir. Yang kedua ketidakmampuan menyesuaikan kemampuan diri dengan pemilihan karir. Terus yang ketiga ada rendahnya kematangan karir peserta didik SMK. Terus tuh yang terakhir ada kesenjangan antara tujuan SMK atau siap kerja dengan kesiapan mental siswa. Terus tuh di sini ada pentingnya bisa dilihat ada 5 poin. Yang pertama, dampak jangka panjang keputusan karir mempengaruhi kepuasan karir, kesejahteraan, dan standar hidup siswa di masa depan. Yang kedua, fase kritis, yaitu masa remaja kelas 12 adalah fase eksplorasi karir yang menentukan. Terus yang ketiga ada karakteristik khusus siswa SMK dituntut langsung siap kerja sehingga pengambilan keputusan karir menjadi lebih mendesak. Terus yang keempat ada pencegahan masalah keputusan karir yang tidak matang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kegagalan karir. Yang kelima ada tugas perkembangan, menentukan dan mempersiapkan karir adalah salah satu tugas perkembangan remaja yang harus diselesaikan. Itu beberapa pentingnya dalam siswa kelas 12 SMK di Kota Makassar. Terus tuh di sini ada tujuannya. Tujuannya bisa dilihat. Yang pertama ada mengetahui pengaruh dukungan keluarga terhadap pengambilan keputusan karir siswa SMK di Kota Makassar. Terus tuh yang kedua ada mengetahui pengaruh efikasi diri terhadap pengambilan keputusan karir siswa SMK di Kota Makassar. Dan yang ketiga mengetahui pengaruh dukungan keluarga dan efikasi diri secara bersama-sama terhadap pengambilan keputusan karir siswa SMK di Kota Makassar. Nah, di sini ada beberapa manfaatnya. Manfaatnya yang pertama teoritis, memperkaya kajian ilmiah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir. Terus tuh ada memberikan bukti empiris tentang peran dukungan keluarga dan efikasi diri dalam konteks siswa SMK Indonesia. Terus tuh yang terakhir ada menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua ada praktis. Ada beberapa poin. Yang pertama, bagi sekolah atau guru BK dapat merancang program bimbingan karir yang melibatkan keluarga dan meningkatkan efikasi diri siswa. Poin yang kedua ada bagi keluarga memahami pentingnya peran dukungan mereka dalam proses pengambilan keputusan karir anak. Poin yang ketiga bagi siswa membantu siswa memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan karir. Poin yang keempat ada bagi pengambil kebijakan dasar untuk merumuskan kebijakan pendidikan kejuruan yang lebih holistik dengan melibatkan keluarga. Terus yang ketiga ada kontribusi spesifik. Poin yang pertama ada mengidentifikasi prediktor kuat pengambilan keputusan karir atau dukungan keluarga sama dengan 12,6%, efikasi diri sama dengan 31,8%, dan gabungan sama dengan 22,5%. Nah, poin yang kedua terakhir memberikan arah intervensi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karir siswa SMK. Nah, selanjutnya di sini ada why atau mengapa meneliti ini. Mengapa meneliti ini? Yang pertama, dia praktis yang signifikan sama dengan poin yang pertama. Bisa dilihat data awal menunjukkan 60,7% siswa tidak yakin dalam menentukan pilihan karir. Poin yang kedua ada 66,2% siswa baru mampu menyesuaikan kemampuan diri terhadap pemilihan karir. Dan poin yang ketiga ini menunjukkan adanya masalah serius yang perlu diatasi secara ilmiah. Terus yang kedua ada urgensi kontekstual. Poin yang pertama, siswa SMK seharusnya sudah siap terjun ke dunia kerja setelah lulus. Terus tuh poin yang kedua ada kebingungan dalam pengambilan keputusan karir, bertentangan dengan tujuan pendidikan kejuruan. Yang ketiga ada banyak siswa datang ke guru BK untuk konsultasi masalah penjurusan. Dan nomor 3 di sini ada rekomendasi penelitian terdahulu. Yang pertama, poin pertama di sini bisa dilihat penelitian IRENDU tahun 2020 menyarankan penelitian selanjutnya dilakukan pada siswa SMK dengan sampel yang lebih luas. Terus yang kedua ada penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya dukungan keluarga dan efikasi diri, namun perlu validasi dalam konteks lokal. Mengapa memilih fenomena ini? Yang pertama, prevalensi tinggi. Di sini bisa dilihat 92% siswa SMA atau SMK bingung tentang masa depan atau data youth manual. Yang kedua, 45% mahasiswa merasa salah mengambil jurusan. Yang ketiga, fenomena ini sangat masif dan mempengaruhi generasi muda Indonesia. Terus yang kedua, dampak jangka panjang.
Keputusan karir yang salah berdampak pada kepuasan hidup, kesejahtera,an dan standar kehidupan. Yang ketiga, ketidakpuasan karir dapat menyebabkan masalah psikologis dan ekonomi. Dan yang ketiga ada fase kritis perkembangan. Masa remaja kelas 12 adalah periode eksplorasi karir yang menentukan. Ini adalah tugas perkembangan yang harus diselesaikan sebelum memasuki masa dewasa. Yang keempat ada fenomena kontemporer, yaitu di sini ada kebimbangan keputusan karir adalah fase perkembangan normal yang sering terjadi. Namun tingkat kebingungan yang tinggi menunjukkan adanya masalah sistematik. Mengapa memilih kasus ini? Siswa SMK Kota Makassar. Yang pertama, bisa dilihat karakteristik unik SMK. SMK memiliki orientasi utama pada keahlian tertentu yang siap langsung terjun ke dunia kerja. Yang kedua, berbeda dengan SMA, siswa SMK dituntut lebih cepat matang dalam keputusan karir. Masalah pengambilan keputusan karir pada siswa SMK lebih krusial karena mereka sudah dalam jalur karir spesifik. Yang kedua, ada Data hasil Google Form dari 230 siswa kelas 12 SMK Kota Makassar menunjukkan masalah nyata. Observasi dan wawancara dengan guru BK mengkonfirmasi adanya kebingungan siswa. Terus yang ketiga ada geografis. Kota Makassar sebagai kota besar mewakili konteks urban Indonesia Timur. Terdapat 13 SMKN dengan berbagai kompetensi keahlian yang beragam. Total populasi 13,975 siswa, 13.975 siswa memberikan basis sampling yang kuat. Mengapa memilih tema ini atau dukungan keluarga dan efikasi diri? Yang pertama, dasar teoritis kuat. Dukungan keluarga. Winston dan Keller, tahun 2004, variabel keluarga memainkan peran lebih penting dalam pengembangan karir dibanding variabel struktural. Terus keluarga memberikan dukungan emosional, informasi, dan finansial. Efikasi diri, teori karir kognitif sosial. Efikasi diri memberikan dasar pembentukan minat dan tujuan karir. Efikasi diri adalah prediktor perilaku yang lebih kuat. Yang kedua, faktor internal dan eksternal. Dukungan keluarga sama dengan faktor eksternal yang dapat dimodifikasi. Efikasi diri sama dengan faktor internal yang dapat dikembangkan. Kombinasi keduanya memberikan gambaran holistik. Mengapa memilih masalah ini? Yang pertama, masalah aktual dan mendesak. Data menunjukkan mayoritas siswa mengalami kesulitan, 60,7% tidak yakin. Ini bukan masalah hipotesis tapi realistis yang dihadapi sekolah. Yang kedua, dapat dipecahkan, bukan masalah yang terlalu kompleks atau di luar jangkauan. Ada solusi praktis melalui peningkatan dukungan keluarga dan efikasi diri. Terus yang ketiga, relevansi kebijakan. Pemerintah fokus pada pendidikan, kejuruan, dan knowledge. Penelitian ini mendukung pencapaian tujuan kebijakan nasional. Terus di sini bisa dilihat mengapa penelitian ini penting. Yang pertama, kontribusi teoritis. Validasi teori sehingga menguji teori karir kognitif sosial dalam konteks SMK Indonesia. Yang kedua, perluasan literatur dengan menambah bukti empiris tentang faktor-faktor pengambilan keputusan karir di Indonesia Timur. Terus yang poin ketiga ada modal prediktif, memberikan modal pengaruh atau dukungan keluarga 12,6%, efikasi diri 31,8%, gabungan 22,5%. Yang kedua ada kontribusi praktis, program intervensi. Sekolah dapat merancang program bimbingan karir berbasis keluarga. Yang kedua, guru BK memiliki panduan untuk meningkatkan efikasi diri siswa. Edukasi orang tua, keluarga memahami pentingnya dukungan mereka. Panduan cara memberikan dukungan yang efektif. Kebijakan sosial, dasar untuk melibatkan keluarga dalam proses bimbingan karir. Perencanaan holistik dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selanjutnya di sini ada where, di mana saja penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan di 4 sekolah menengah kejuruan negeri SMK di Kota Makassar yang terpilih secara acak melalui teknik multi-step cluster random sampling, yaitu SMK 5 Makassar, SMK 6 Makassar, SMK 9 Makassar, dan SMK 10 Makassar. Keempat sekolah ini terbesar di 2 klaster geografis, yaitu klaster bagian selatan yang mencakup 7 kecamatan. Kecamatan Makassar, Manggala, di sini ada Rapocini, Mariso, Ujung Pandang, Mamajang, dan Tamalate. Dan klaster bagian utara yang juga mencakup 7 kecamatan, Kecamatan Tamalanrea, Biringkanaya, Talo, Panakukang, Ujung Tanah, Bontoala, dan Wajo. Penelitian ini melibatkan total 304 siswa kelas 12 sebagai sampel dari populasi 1.261 siswa di keempat sekolah tersebut. Dengan distribusi subjek, penelitian terbanyak berasal dari SMK 10 Makassar sebanyak 104 siswa 34%, SMK 6 Makassar sebanyak 85 siswa 28%, dan SMK 5 Makassar sebanyak 84 siswa 28%, dan SMK 9 Makassar sebanyak 31 siswa 10%. Di sini bisa dilihat di mana penelitian terdahulu dilakukan. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dilakukan di berbagai lokasi, baik di Indonesia maupun internasional dengan konteks karakteristik beragam. Penelitian IRAN 2020 tentang efikasi diri dengan kesiapan kerja pada siswa 12 di SMK 10 dilakukan di sebuah SMK yang tidak disebutkan secara spesifik lokasinya. Namun penelitian tersebut memberikan rekomendasi agar penelitian selanjutnya dilakukan pada siswa SMK dengan sampel yang lebih luas. Penelitian Prambudi tahun 2015 dilakukan untuk mengkaji pengambilan keputusan karir siswa dengan temuan bahwa 70% siswa mengambil keputusan karir sesuai keadaan orang tua dan 77% siswa belum dapat memutuskan pilihan karirnya sendiri. Penelitian Putri tahun 2018 yang dilakukan oleh perusahaan rintisan Shackstar Ventures Tech Incubator Universitas Multimedia Nusantara atau UMN, yaitu Youth Manual, melakukan penelitian selama 2 tahun di seluruh Indonesia dengan mendalami lebih dari 400.000 profil dan data siswa dan mahasiswa yang menemukan bahwa 92% siswa SMA atau SMK sederajat bingung tentang masa depan mereka dan 45% mahasiswa merasa salah mengambil jurusan. Penelitian internasional yang dirujuk juga dilakukan di berbagai negara dengan konteks budaya yang berbeda. Penelitian Song tahun 2022 dilakukan untuk mengkaji dukungan terkait karir dari orang tua dan guru meningkatkan kemampuan adaptasi karir, yang menyimpulkan bahwa dukungan emosional dari orang tua dan guru berhubung positif dengan kemampuan beradaptasi karir. Bisa dilihat ada beberapa penelitian.
Selanjutnya di sini kita langsung saja. Di sini di mana penelitian ini dilakukan? Penelitian ini khusus dilakukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia dengan fokus pada sekolah menengah kejuruan SMKN. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan data dari yang diakses pada tanggal 19 Maret 2024 yang menunjukkan bahwa SMK 13 di Kota Makassar dengan total populasi siswa sebanyak 13.975 siswa dari berbagai macam kompetensi keahlian yang berbeda-beda dan berkesinambungan. Selanjutnya di sini ada wall atau siapa dalam penelitian ini, siapa saja yang dapat menjadi sumber data bisa dibaca dan dilihat. Sumber data dalam penelitiannya adalah siswi-siswi kelas 12 dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK Kota Makassar yang sedang berada dalam fase remaja dan menghadapi tugas perkembangan penting, yaitu menentukan dan mempersiapkan diri untuk menjalankan suatu pekerjaan serta memilih karir yang akan dijalani di masa yang akan datang. Bisa dilihat ada beberapa yang saya cantumkan. Nah, selanjutnya di sini siapa langsung saja di sini siapa populasinya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK Kota Makassar. Berdasarkan data dari portal data pokok pendidik atau Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diakses pada tanggal 19 Maret 2024, jumlah SMK di Kota Makassar adalah 13 sekolah yang terdaftar dengan berbagai macam kompetensi keahlian yang berbeda-beda dan berkesinambungan antara salah satu dengan yang lain dengan total jumlah siswa sebanyak 13.975 siswa. Di sini ada beberapa yang saya cantumkan dan yang saya ambil, bisa dilihat, baca setelah dilakukan sampai remaja. Selanjutnya di sini langsung saja siapa sampelnya. Sampel yang dalam penelitian ini adalah 304 siswa dari kelas 12 dari 4 SMK di Kota Makassar yang terpilih secara proporsional random yang ditentukan menggunakan rumus Isaac dan Michael dengan margin error 5% dari total populasi 1.261 siswa kelas 12 atau hasil perhitungan 336 perhitungan bisa dibulatkan menjadi 304 siswa. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik probability sampling berupa multi-stage cluster random sampling atau teknik sampling bertingkat atau bertahap. Ada beberapa yang saya tulis di sini, bisa dilihat. Langsung saja di sini ada when. Kapan penelitian dilakukan? Penelitian ini dapat dilakukan setelah penelitian melakukan serangkaian kegiatan pra penelitian yang diambil pada tanggal 8 Januari 2024. Ketika penelitian melakukan pengumpulan data awal melalui Google Form kepada 230 siswa-siswi kelas 12 SMK Kota Makassar untuk mengidentifikasi permasalahan terkait kematangan karir dan kesulitan pengambilan keputusan karir yang dialami siswa. Nah, di sini saya beberapa juga ngambil dari jurnal SMK di Kota Makassar, bisa dilihat. Langsung saja kita ke kapan penelitian ini sebaiknya dilakukan. Penelitian ini sebaiknya dilakukan pada siswa kelas 12 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK yang sedang berada dalam fase akhir pendidikan menengah, karena pada masa ini mereka menghadapi tugas perkembangan penting, yaitu menentukan dan mempersiapkan diri untuk menjalankan suatu pekerjaan serta memilih karir yang akan dijalani di masa yang akan datang sesuai dengan teori SERF tahun 2010. Selanjutnya yang terakhir ada how. Bagaimana melakukan penelitian ini? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji secara empiris bagaimana masing-masing variabel independen atau dukungan keluarga dan efikasi diri mempengaruhi variabel dependen atau pengambilan keputusan karir, di mana kesimpulan yang ingin ditarik tidak sekadar hubungan antar variabel, melainkan pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen sesuai dengan prinsip penelitian kuantitatif. Selanjutnya di sini bagaimana cara menghadapi kendalanya. Cara menghadapi kendala dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan beberapa strategi antisipatif dan responsif yang disesuaikan dengan jenis kendala yang mungkin muncul selama proses penelitian. Kendala terkait aksibilitas sekolah dapat diatasi dengan melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak sekolah sejak awal dan meminta izin resmi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, serta membangun hubungan baik dengan guru bimbingan dan konseling yang dapat memfasilitasi proses pengumpulan data di sekolah masing-masing. Bisa dilihat ada beberapa yang saya juga cantumkan. Terus yang terakhir, bagaimana agar dana penelitian yang ada mencukupi? Agar dana penelitian yang ada mencukupi, penelitian perlu melakukan pengelolaan anggaran yang efisien dan strategis dengan memprioritaskan komponen-komponen penelitian yang esensial dan mencari cara-cara untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Penelitian ini dapat meminimalkan biaya dan dengan menggunakan instrumen penelitian yang sudah tersedia dan teruji dari penelitian terdahulu atau skala Hasna tahun 2018, Alwi tahun 2004, dan Istifarani tahun 2016, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pengembangan instrumen baru, di mana peneliti hanya perlu melakukan adaptasi minor dan meminta izin menggunakan dari penelitian sebelumnya yang umumnya diberikan secara cuma-cuma untuk kepentingan akademik. Dan selebihnya yang saya cantumkan bisa dilihat biaya pengumpulan data dan lain-lainnya. Oh, di sini ada yang terakhir. Bagaimana agar penelitian dapat segera terselesaikan? Agar penelitian dapat terselesaikan diperlukan manajemen waktu yang baik dan pelaksanaan penelitian yang sistematis sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan dengan mengidentifikasi jalur kritis atau critical paths dalam proses penelitian dan memprioritaskan aktivitas-aktivitas yang menentukan durasi keseluruhan proyek. Ya, beberapa yang saya cantumkan bisa dilihat. Ada beberapa di sini sampai akhir. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.